Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Galeri Hawa, semoga Allah selalu meridhoi kita tetap pada Islam. Pada awal terbentuknya kota Mekah, penduduk asli kota Mekah berasal dari suku Jurhum, yaitu salah satu suku besar dari negeri Yaman. Setelah lama berkuasa dan menjadi penduduk Mekah, datanglah suku Khuza'ah, sebuah suku dari Jazirah Arab yang datang merebut Mekah dari suku Jurhum. Saat itu suku Khuza'ah berhasil merebut Mekah dari suku Jurhum, maka sejak saat itu di Mekah terdapat dua suku, yaitu suku Jurhum dan suku Khuza'ah. Pada saat suku Jurhum dikalahkan oleh suku Khuza'ah, mereka menimbun mata air Zam-Zam agar mereka tidak memiliki air saat berkuasa di Mekah. Setelah 500 tahun mata air Zam-Zam hilang, dan selama itu juga suku Khuza'ah berkuasa di Mekah, mereka selalu mendatangkan air dari luar, membeli air dari sumur-sumur di luar Mekah. Karena lamanya air Zam-Zam hilang, air Zam-Zam menjadi seperti sebuah histori lama, menjadi kenangan bagi orang Mekah. Di zaman Abdul Muthalib, kakek Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, air Zam-Zam kembali ditemukan. Allah memberikan kemudahan kepada Abdul Muthalib untuk menemukan air Zam-Zam. Lalu bagaimana kisahnya? Selamat datang di channel Galeri Hawa. Tetap dukung channel ini, agar bisa memberikan manfaat untuk orang banyak dan menjadi amal jariah untuk kita. Abdul Muthalib pada awal masuk ke Mekah dan menikah, Allah karuniai dia seorang anak laki-laki yang bernama Haris. Waktu Haris sudah mulai mencapai umur sekitar 17 tahun, Abdul Muthalib bermimpi pada malam hari. Dia mendengar suara dalam mimpinya, "Galilah sesuatu yang baik." Lalu dia bertanya, "Apa itu yang baik?" Lalu tiba-tiba suara itu hilang. Hari kedua dia bermimpi lagi, mendengar lagi suara, "Galilah sesuatu yang baik, yang bermanfaat." Dia bertanya, "Yang baik itu apa?" Lalu hilang lagi suara itu. Hari ketiga ia mimpi lagi, mendengar suara, "Gali sesuatu yang terjamin." Dia kembali bertanya, "Apa itu yang terjamin?" Suara itu kembali menghilang. Di hari keempat baru dia mimpi dan dengar, "Galilah Zam-Zam." Zam-Zam sudah menghilang lama sekali. Saat itu Zam-Zam sudah seperti kenangan, dan sudah menghilang selama 500 tahun. Abdul Muthalib pernah dengar kalimat Zam-Zam, kemudian dalam mimpi dia bertanya, "Apa itu Zam-Zam?" Lalu terdengarlah suara yang mengatakan, "Sesuatu yang selalu bersih dan tidak akan pernah rusak, dan engkau akan memberikan dengannya air para jamaah haji." Tempatnya air Zam-Zam berada di antara tanah yang bercampur dengan darah dan busa, di bawah patukannya burung gagak yang memiliki warna keputih-putihan, di sekitar sarang semut. Maka Abdul Muthalib bangun pagi-pagi dan penasaran dengan mimpi itu, lalu dia membawa cangkulnya dan datang ke sekitar Ka'bah. Dia hanya menebak saja kemungkinan dekat Ka'bah, karena tidak ada tempat yang lebih agung di Mekah kecuali Ka'bah. Abdul Muthalib datang membawa cangkul, dan memperhatikan ke arah Ka'bah. Di depan Ka'bah antara Hajar Aswad dan Hijr Ismail, dulu ada patung Isyaf dan Nailah. Pada saat ia sedang memperhatikan ke arah Ka'bah, ada orang yang menyembelih sapi, dan saat disembelih darahnya mengalir dan berbusa. Darahnya terus mengalir, sampai ke sekitar patung Isyaf dan Nailah. Dan di situ ada sebagian tempat yang agak menurun, sehingga darah itu mengalir dan terkumpul di situ, jadilah darah itu bercampur dengan pasir. Abdul Muthalib yang melihat kejadian itu, sadar bahwa itu adalah isyarat pertama yang ada dalam mimpinya. Lalu kemudian ia dekati tempat tersebut, dan dia temukan tiba-tiba ada burung gagak yang mengepakkan sayapnya, lalu mematuk-matuk di atas sekitar darah itu. Abdul Muthalib melihat itu isyarat yang kedua. Dan isyarat yang ketiga adalah, di situ ada sarang semut. Dia melihat ke kakinya ada beberapa ekor semut yang menggigit kakinya dan ia melihat ada lubang di situ. Abdul Muthalib yang saat itu ditemani oleh anaknya Haris, berkata kepadanya, "Haris, saya mau menggali di sini, siapapun jangan mengganggu saya." Maka mulailah ia mencangkul.
Saat itu banyak orang-orang yang sedang tawaf, dan juga banyak tokoh-tokoh Quraisy yang melihat. Kemudian mereka mendekat dan mengatakan, "Hai Abdul Muthalib, apa yang kau lakukan?" Kata Abdul Muthalib kepada Haris, "Singkirkan mereka dari saya, sibukkan mereka, jangan sampai mereka mendekati saya." Maka terus saja Haris menyibukkan orang-orang Quraisy, dan Abdul Muthalib terus mencangkul, sampai ujung cangkulnya menyentuh bibir sumur Zam-Zam, dan dengan kuasa Allah, airnya keluar mengalir dengan deras. Lalu Abdul Muthalib mengatakan, "Allahu Akbar." Maka orang-orang Quraisy mengetahui bahwa Abdul Muthalib sudah mendapatkan apa yang dia cari, dan mereka kaget saat melihat air keluar dari depan Ka'bah. Selama ini mereka selalu membeli air dari luar Mekah. Maka tiba-tiba Quraisy berkata, "Hai Abdul Muthalib, air ini kita punya sama-sama." Kata Abdul Muthalib, "Dari mana sama-sama? Saya yang mimpi, saya yang cangkul, saya yang dapat, dari mana kalian punya sama-sama?" Akhirnya mereka ribut, lalu mereka sepakat untuk memanggil hakim agar menengahi urusan mereka, dan pada saat itu mereka pergi ke dukun Bani Saidah, salah satu dukun wanita di Madinah yang saat itu sangat disegani. Pergilah Abdul Muthalib bersama para tokoh Quraisy, tiba di kota Madinah dan ternyata dukun tersebut sedang pergi ke Khaybar. Abdul Muthalib sepakat dengan tokoh-tokoh Quraisy untuk mengejar dukun tersebut ke Khaybar. Antara Madinah dan Khaybar cukup jauh, dan ada padang pasir yang sangat luas sekali. Mereka belum pernah ke Khaybar sebelumnya, jadi masih menerka-nerka jalan. Di tengah jalan mereka kehabisan air. Untuk kembali ke Madinah jaraknya sudah jauh, dan untuk ke Khaybar belum jelas tujuannya, dan saat itu cuaca sangat panas, maka mereka bermusyawarah mencari jalan keluar. Akhirnya mereka kecuali Abdul Muthalib sepakat mengatakan, "Sepertinya kita pasti mati, tidak ada air, kembali ke Madinah bisa mati di tengah jalan, menuju Khaybar pun sama, sudahlah kita pasti mati. Lebih baik kita gali kubur, dari sekian orang ini nanti, siapa yang mati duluan kita kubur, minimal nanti hanya ada satu orang yang tidak tertutup kuburannya, yang lain semuanya tertutup." Akhirnya mereka saling menggali kuburan masing-masing, kecuali Abdul Muthalib. Dia berpikir itu bukan ide yang baik, dan mengatakan, "Jangan kita menyerah, lebih baik cari jalan lain." Abdul Muthalib kemudian naik ke atas untanya. Begitu untanya bergerak, dari pijakan kaki untanya Abdul Muthalib keluar air. Lalu Abdul Muthalib melihat, ia turun dari untanya, dia minum airnya, lalu diajak tokoh-tokoh Quraisy yang lain untuk minum. Mereka heran di padang pasir ada air, maka akhirnya mereka sepakat mengatakan, "Demi Allah, sungguh yang telah memberikan air kamu di sini, dialah yang telah memberikan kamu air Zam-Zam. Zam-Zam punya kau hai Abdul Muthalib." Maka karena kejadian ini air Zam-Zam jadi miliknya Abdul Muthalib. Dan Abdul Muthalib keturunan dari Abdul Manaf, sementara memang dasarnya keturunan Abdul Manaf, mereka bertugas memberikan makan dan minum jamaah haji, sehingga sekarang mereka tidak perlu lagi membeli air dari luar. Makanya sebagian perkataan dalam mimpi Abdul Muthalib berbunyi, "Engkau akan memberikan minum jamaah haji yang banyak." Allah yang maha tinggi dan maha pemurah memudahkan mata air Zam-Zam ditemukan kembali oleh Abdul Muthalib, karena memang suku dari Abdul Manaf bertugas memberikan makan dan minum jamaah haji, jadi bukan karena Abdul Muthalibnya, tapi memang untuk diberikan kepada jamaah haji. Allahualam bisawab. Jika benar itu dari Allah, jika ada salah itu dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.